Di dalam surga benar ada bidadari yang selalu perawan. Dipakai berapa kali pun sih perawan. Isuk dipakai sore perawan mana. Atau yang sudah diterangkan di dalam tafsir muhakamah, ada buah-buahan, ada sungai yang mengalir dan lain sebagainya. Pak Nyun Sewu, nyotone secara dohir buat siapa? Ini tidak berlaku bagi orang kafir, tapi berlaku bagi orang mukmin. Iki bahasa syariat dulu loh ya. Jadi jenengan ben ora bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, mari kita mendengarkan tausiah bersama Kiai Haji Mukhlason Rosid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge nepangaken kawula keparingan asma Yai Nuri saking Desa Jatirejo, Kecamatan Suluh, Kabupaten Semarang. Niki pertanyaane ringan mawon, Gus. Kawula nate dipun wejang salah setunggal tiyang kanthi wejangan sanepan. Kawula nate kepanggih salah setunggaling tiyang wonten ing Sabin nalika wedal menika. Lajeng kawula ampiri, lajeng kula ajak rokokan. Lajeng wonten wawan pangandikan antarane kula kalih panjenengan tiyang menika. Kula diwejang mekaten. Yen sliramu arep goleki ngaji urip utawa goleki gulu akhirat, sliramu aja nggawa keranjang sing wis kebak. Keranjang sing wis kebak kuwi selehno, banjur mangkat lan tekawa nggawa keranjang sing kosong. Yen awakmu iso nggawa keranjang sing kosong, mesti awakmu oleh suket kan luwih apik lan sampurna. Lajeng tiyang wau ngendikan malih, yen awakmu arep goleki gulu akhirat, mesti Gusti Allah bakal metokake dhewe. Saderenge wawan pandikan menika bibar, kawula diwejang malih, yen sliramu urung paham utawa atimu isih peteng, tekoa marang ahli zikri, ora kelawan marang ahli ilmu lan ora ahli ibadah. Ingkang kula tangledaken keranjang sing kosong menika tegesipun pripun? Lajeng ahli zikri niku sinten, Gus? Mekaten atur kawula, mbok bilih wonten klenar-klerun atur, kawula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keranjang sing dimaksud itu keranjang sing kosong iki lho. Yaiku ati sing kudu lepas sangka dene ilmu-ilmu dohiriyah. Ini sering saya katakan lebih-lebih ketika saat BIMTEK setiap tahun. Jenengan kalau ingin mengaji ilmu tauhid, ketepatan jenengan gegawan ngalim ilmu syariati deleni ngomah. Jikalau ketepatan jenengan ahli dunia sugih, DKN sugih muning omah. Jikalau ketepatan jenengan iku ahli duweni jabatan, letakkan semuanya. Iku maksude nggawa keranjang sing kosong. Sebab jikalau keranjang iku masih kebek,
tentang ilmu kedudukan dunia, ora bakal jenengan kali kula saged nampa ilmu iku. Apalagi ahli ilmu, Pak. Lah cara Quran disebut ahli kitab. Lah belum wis berani untuk mengatakan makolai Mbah Yai salah. Maca Qur'ane bletotan. Ora iso maca Qur'an. Sing disampekno pejangane iku bahasa Jawa. Bahasa Indonesia tok ora eneng Qur'an. Jadi Rasul luwih alim itu muncul, iki berarti keranjange sing digawa kebek suket wisan. Ora iso mlebu Pak ilmu iku. Nang wong sing model kaya ngono. Enggak bisa, mesti menolak. Makanya nyosewu. Tidak ada satupun orang yang mau menerima tentang ilmu sejati ini kecuali orang itu sudah lepaskan perkara-perkara ilmu-ilmu sakliyane ilmu sejati. Kecuali mereka itu yang bisa menerima. Nyun sewu lho Pak, niki pengalaman kula 26 tahun menyampaikan tentang dinat tauhid iki. Nggih mohon maaf nggih. Kula bukane kok ya curhat mboten. Ternyata yang lebih banyak menolak adalah ahli kitab. Jujur mawon. Tapi bukan berarti ahli kitab semuanya menolak. Ndak. Mayori justru yang mudah menerima itu para preman. Artinya syariate rapate gajek. Ora patek ono. Lah seperti ini mesti ada makolahnya ahli kitab iku ngene. Kalau kau belum syariatmu tenan-tenan api, jangan sekali-kali kau belajar ilmu hakiki. Iku makolane wong ahli kitab. Apa maksud, tujuan dan tendensi? Jenengan ben gak ngalih dulu. Dari zona kotor menuju bersih ben gak ngalih. Tapi beliau gak merasa wong nafsu mancep no sing koyo ngono iku beliau tidak tahu. Makanya saya kasih tahu. Nek kuwi gelem percaya. Itu tujuan nafsu supaya jenengan ini sampai habis umur sampean kali kula di dunia ini belum mengenal tentang ilmu sejati. Itu loh sebetulnya itu. Sampak-sampak berani berkata ngeten, Pak. Sopo sing wis kadung mlebu kelompokku kok metu murtad. Lho ada lho Pak ngeten iki Pak. Beliau nggak ngerti kalau di dalam hati beliau itu bisikan nafsu yang tidak tahu, halus banget. Saya bertanya, dikatakan syariat cukup itu sampai pundi? Ayo coba. Tidak bisa jawab. Syariatmu gak cukup, ojo belajar ilmu hakikat sih. Wong sholat ae kadang-kadang yo, kadang-kadang enggak. Lah ngoten nggih? Pak, saya tanya. Siapa yang berani munculkan makalah ngenteni syariat ben awapik sik?
Gue nek ketututan mati sinten tanggung jawab. Ayo wani ya. Oleh sebab itu dengan rasa berat hati kami katakan masa jenengan goli ilmu syariat iku wis entek. Artine masa-masa dhisik jenengan kali kula niki kantun memanfaatkan sisa umur ini untuk bertauhid. Biarlah masa-masa itu diteruskan anak putu jenengan yang masih bertarbiyah di ibtidak sanawi aliyah. Kalau masa jenengan kali kula niki Pak, wis ambu lemah. Niki menurut saya lo ya, lambe muson, saenake njeplaki karepe dhewe. Loh, gak saenake saya. Saya bicara fakta. Kalau kita itu dikatakan syariatnya belum cukup, letak kecukupannya kapan? Sampai di mana? Biar boleh untuk ngaji hakikat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jenengan walaupun ngalimo kaya apa, wajib jenengan seleh dulu kealiman sampean. Baru saged dikatakan keranjang sing bawa hati ini kosong dari pengakuan-pengakuan tadi. Baru Pak ngilmu itu saged panjenengan dapatkan. Ibarat suket luwih api-api jenengan terima. Ngeten inilah kisahnya Nabiullah Yunus di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 mengatakan ngeten. Ketika saat ada di perut ikan, dawe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kesadaran muncul, Pak. Yalah, tiba aku kemarin oleh suket sing gak iso dipangan sapiku. Ketoke wakeh, tapi sapine gak do. Ada suket rumput yang lebih subur dan lebih baik lagi. Hewan apapun mau. Karena bagus suketnya atau rumputnya ini. Itulah ilmu tauhid. Baru bisa sambung. Kalau sudah itu jenengan kali kula trimo, baru menjadi nur tauhid dijalakno menjadi nur makrifat dinyalakno Gusti Allah, akhirnya jenengan masuk alam fana, alam makrifat. Empun. Geniku dimaksud jenengan dapat rumput yang lebih baik. Pun satu maksudnya keranjang kosong itu hati harus kosong dari perkara-perkara selain ilmu tauhid. Niki prosesing ilmu. Ilmu itu bisa kita dapatkan pertama lewat taklim. Makanya jenengan wau saya katakan iqtarib ilal muallimil akhirah. Dekatono guru akhirat itu. Supaya jenengan dapat suket sing lebih baik. Ini prosesnya, Pak. Pun ketika saat sudah ada di situ, mohon maaf, jenengan kali kula niki kadang-kadang menemukan masalah tentang kemakrifatan Allah yang tidak paham. Berarti golongan tengah tadi, golongan di antara am dengan khos. Nah, sing gak dihisap golongan khos karena sudah lepas keakuan diri. Apa maksudnya disuruh bertanya terhadap ahli zikir, bukan ahli ilmu? Niku Quran loh, Pak ya. Niku Quran tapi surat nopo saya lupa. Tolong dibantu untuk mencari. Mengapa harus ahli zikir? Kok gak ahli ilmu? Ngeten, Pak.
ahli ilmu iku disebut tahqiq. Ahli ilmu hakikat. Belum tentu dia itu disebut ahli syuhud. Ini yang kusebut sebagai salik niku. Salik belum disebut wasil. Wasil itu orang yang sudah sampai pada Allah. Mengapa disuruh bertanya terhadap ahli zikir? Zikir itu apa? Kesadaran. Orang kalau sudah diletakkan Allah di makom khos, kesadarannya sudah murni, pasti dia akan tahu jawabannya dari persoalan yang dia miskilkan. Poro sanak poro kadang yang disebut salik. Iku pasti Pak mengalami kebingungan dalam suluknya menemukan pelajaran yang belum paham. Nek sampean takon ahli ilmu, mboten saged jawab. Apalagi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu umum. Wah, mboten enten jawabane balas. Kalau yang dimaksud ahli ilmu itu adalah ilmu am. Padahal sing sampean tanyakan itu adalah ilmu tauhid. Nggih kowah-kowah koyok ketek ketulup. Mboten saged jawab. Karena nggak ada jawaban di situ. Tidak ada jawaban. Kalau ahli tahqiq ilmu hakikat, walaupun beliaunya itu belum maksimal olehnya makrifat pada Allah, sedikit banyak itu nyerempet. Walaupun tidak maksimal 100% itu nyerempet. Karena yang jenengan tanyakan itu babakan perjalanan rohaninya. Ini kalau sampai tanyakan ahli ilmu am, ya sampak, mohon maaf Pak, sampak lebari wong meteng, ya ora iso jawab. Ibaratnya ngeten. Kula niki guru bahasa Inggris. Lah kok jenengan tanya tentang kedudukan bahasa Arab? Saged jawab? Saged. Laksana seperti itu. Mboten saged jawab. Karena ahliku itu ilmu bahasa Inggris. Mestinya jenengan iku tanya pada ahli bahasa Arab. Berhubung yang jenengan tanyakan tentang perjalanan rohaniah, maka Allah katakan tanyakanlah pada ahli zikir. Ahli yang hatinya sudah sadar segala apapun yang muncul dan timbul seluruh makhluk iku sumbere saka akune Allah pun kebaukak pun sedaya teng mriku. Mangkane nyuwun sewu kula tasik proses memaksakan Gusti Allah memaksakan diri untuk nulis kitab teles. Ditulis ning papan garing. Berarti ya sing sampean tanyakan itu sing miturut wong umum gak oleh ditulis niki dipaksa Allah kengken nulis. Kitab namine Al-Qur'anul Qadim. Kitab sing ana dodo dipaksa kongkon ngelahirno. Ya wis, kula nggih mung manut mawon. Wis urusan mengki resikune bagaimana wis tak serahno dhateng Gusti Allah. Pun apapun bentuknya wis kula manut apa jari Gustine. Pun dadi ahli zikir itu ahli wong sing atine sadar nang Gusti Allah. Nggih, lanjut. Nderek tangkles Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula tansah kangeni Mbah Yai Gus Mukhlason Rasid lan ingkang kula hormati rencang sedaya ngapunten nggih kula nyuwun wekdal sekedap. Ngaten Gus, kula rombongan iki
cerita sekedhik kala wingi ten Mojokerto kesasar Gus. Karanganyar niku boten ngetan tapi ngidul. Cek jenengan niku puasa ke-11 niku kali rencang. Kula sing Kendal Gus, Pegandon jenengan menawi pun panggih kula pun ping pinten lah. Ping kalih lah niki kula sak rombongan wong nggih kesasar malih Gus. Bogel mapen niku iso nyasar niku iso mengguk niku ngalor dalan alit niku. Alhamdulillah ya wis monggo kersane jenengan ya Allah. Sedaya punika panjenengan sampeyan kan dugi ngaten. Ngaten ku sepeda kula mriki niku setunggal niku kangen. Ping kalih kula badhe nderek tangklet RTL rencana tindak lanjut. Setelah kita mengetahui ternyata sedaya niku mung ahad Gus, saestu. Sedaya niku adanya mung Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, sampai mobil kan rumah saya kan tepi jalan raya. Niku sampai mobil niku bersuara niku dalam hati kalamullah. Niku Gus. Apapun. Jadi kalau kita ngomong sama siapapun, kalau dia marah-marah, dalam hati ngomong, wah Gusti Allah ngamuk iki kalau sanjang ngaten. Ngeri Gus tapi nggih niku ingkang kula tangletke RTL rencana tindak lanjut apa yang kita lakukan setelah kita itu dalam keadaan di situ Gus. Seingat kula niku itu adalah makom syahadah. Menawi boten klentu, maksudnya wontene mung Gusti Allah tok boten wonten napa-napa. Pun apapun bentuknya niku nggih secara zahir nggih pinten tapi secara batin ya sebetulnya adanya Allah Subhanahu wa taala. Niku setunggal. Ping kali ngeten Gus nyuwun sewu. Kula buka warung Gus, warung bakso. Niku kula dereng izin kalian jenengan. Niku kula paringi warung makan dan bakso Jaya Baru Pegandon. Ngapunten nggih Gus. Niki kula terus terang niki kula badhe sanjang kan kula nyuwun izinipun panjenengan. Lah wau buka niku kula jam 12 niku jam 11 niku alhamdulillah Gus. Ngantos kula badhe mriki kula tilar niku tasih rame. Niku kan nggih baksone nggih terus terang nggih macam-macam Gus. Niku di Pegandon niku namine mboten promosi. Kula nyuwun ridhonipun. Nggih, kula nyuwun manahipun Mbah Yai. Masale kula niku terus terang sepindah. Niki kula badhe nyuwun salim lah badhe nyayang kali jenengan angsal. Jujur niki. Ping kaliye lah niku kula kok nggih direstui nggih Yai. Kula buka warung bakso kok Jaya Baru ngeten lho. Masalahe napa manah niki pun balik sedaya nderekaken kalih ajaranipun panjenengan. Atine adem, ayem, tentrem wis segala masalah yes pura kabeh Gusti Allah ngeten mawon. Ngeten nggih Yai. Ngapunten wekdalipun umpami kula banyak cerita ngeten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa rencana berikutnya setelah si salib itu ditarik Allah ning makom musyahadah? Jawabannya munget. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fi somana. Pun status yang seperti itu pun sampai kejoi rapat. Status yang sudah ada di situ si salik, langkah berikutnya memegang teguh tali Allah. Itulah tadi Pak yang kula sebut tawadu. Ngaten nggih? Hanya itu. Sing kedah jenengan pegang menunggu datangnya waktu pepesten secara dohir jenengan iki pindah ngalam, secara rohaniah tinggalkan ngalam dunyo mungguh bahasa umum. Itulah maut, kematian. Pun katut tinggal niku tok. Sebab nopo? Sebab jenengan kali kulo si salik kalau sudah diletakkan Allah ning makom inna akramakum indallahi atqakum
wis mesti dalane wa inna ilahi rojiun. Akses jalan sing untuk wong umum disebut barzah ketutup iku pun dibuka dening Allah. Sebab ketika saat di dunia barzahnya sudah roboh, sudah dibuka Gusti Allah. Istilah di alam dunia ruhaniyah sampai iki matanya hati yang asalnya buta sudah tidak buta lagi. Pun. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh al-barki. Wujude roh ketika tinggalkan kematian secara syariat wangsul nang Gusti Allah iku seperti kilat. Cepet toh. Wa inna ilaihi rojiun. Miturut bahasa syariat kaya kilat. Karena sudah tahu tempatnya. Jalannya juga tidak ditutup. Jadi saged. Beda kali kemarin itu one way apa? Tol niku lho apa? Satu arah niku lho. Wonten jamaah kena one way ku one way aja nih. One. Mbuh wis pokoke arah tol niku biasae loro saiki dadi situk. Dadi kita tertutup beda. Mboten ngoten. Los. Niku namine husnul khatimah. Jadi Pak, jenengan tinggal selanjutnya memegang teguh tali Allah. Kalau urusan jenengan buka warung, monggo, wong nami mawon. Jenengan umpama ning dodo ana tafaul. Tafaul iku arep-arep supaya Gusti Allah iku nggih ngrekso ati sampeyan lan dagangan sampeyan, nggih monggo. Walaupun gak izin Gusti Allah wis ngijini. Bentuke buktine jenengan sudah buka. Lah. Monggo Pak. Siapapun jenengan silakan. Son, aku kate buka lokalisasi Jaya. Sampeyan tanglet nambah yai mawon ngaten. Misale. Kalau itu terjadi, ya wis, berarti Gusti Allah ngijini. Germo niku lho Pak ya. Singkatane pagere agama. Hadis sing mlebu iku sampean tu'i ilmu tauhid. Ilmu tauhid lah germo. Bon, nggih monggo nderekake. Selanjutipun tasik wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah dari Demak. Mau minta penjelasan Quran surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 85. Yang bunyinya falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Yang kedua, hakikatnya nama. Nah, saya itu Abdullah. Setelah nikah ditambahi mertua saya jadi Joyo Abdullah. Setelah itu saya baru menemukan channel Ponpes Jaya baru setelah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Waqiah ayat 83 sampai 85. Sekedar Pak kalau tinggalan. 83. Falaula idza balaghatil khulqum.
Kalau begitu mengapa kamu tidak menahan nyawa ketika telah sampai di kerongkongan? Niki ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya itu mengatakan, dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakan Al-Quran. Ngeten. Banyak di antara hati kita sebagai manusia tidak tahu bahwasannya yang melayani kita semua adalah Allah. Karena Allah wujudnya kita anggap jauh. Itu persoalannya. Akhirnya rizki tentang nafas, hati kita tidak akan bisa meyakini itu dari Allah. Jelas justru hati kita akan merasa dari kita sendiri. Loh, kalau memang itu dari dirimu, mengapa ketika kematian datang tidak kau cegah? Kalau kamu bisa. Mboten saged. Artinya apa? Orang yang nolak tentang ilmu tauhid, lebih-lebih yang menjelaskan tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, mesti terasa jauh Pak Allah itu. Kalau Allah sudah terasa jauh di dalam diri kita, pasti kita akan beriman segala hal apa yang muncul dalam diri kita dari kita. Atau dari makhluk yang lain. Aku rugi rek. Dodolan iku gara-gara tonggoku kai. Aku dodol tempe, dhewek dodol tempe. Aku dodol tahu, dhewek dodol tahu. Aku rego 50. Di situ rego 30, ya mesti ajur. Loh, iman kita itu makhluk. Padahal semua itu datangnya dari Allah. Enggak bisa Pak kita itu mengatakan itu dari Allah. Enggak bisa. Sehingga Allah tambah jauh miturut kita. Dari pandangan hakikat, kita malah jauh dari Allah. Bukan perkarane Allah menjauh, kita yang menjauh. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tambah gelap hati kita, tambah jauh hati kita terhadap Allah. Kalau toh itu kau imani dari dirimu atau makhluk, atau tidak dari aku, kata Allah, mengapa kau tidak mencegah? Kematian ketika datang kau cegah di dalam kerongkonganmu. Ngalih, aku gak mau mati sih. Apa ya iso? Padahal salah satu ayat Allah juga katakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Kalau itu sudah datang, tidak bisa dimundurkan. Mengapa kamu tidak kau cegah? Niki bahasa itu dipaitu ya men. Wa antum khina idin tandurun. Padahal kamu ketika itu melihat orang-orang sedang sekarat. Disota. Jangan nulungi. Bisakah kau itu menahan ketetapan Allah? Kalau segala nikmat itu tidak dari aku, kata Allah. Wong katanya dari dirimu. Ayo, mengapa kamu tidak bisa mencegah? Pak nyun sewu. Ini karakter golongan kita yang hati tertutup oleh sesuatu terhadap Allah sehingga Allah terasa jauh. Lanjut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ayat yang 85. Kami lebih dekat kepadanya orang-orang yang sedang sekarat daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Nggak ngerti sing agawe
orang yang sekarat itu Allah. Karena apa? Tertutup. Hatinya tertutup dengan alam akhirat itu. Karena dia menolak ajaran yang membimbing ruhaniyah untuk menuju nyatane wujudnya Allah, yaitu ilmu tauhid. Makanya mereka mengatakan gini toh Pak ahli kitab, ilmu hakikat itu ilmu sesat. Ilmu tasawuf itu ilmu sesat. Ahli kitab seperti itu memang. Yang tidak mau menerima tauhid. Mesti seperti itu. Tapi ahli kitab jikalau ini sudah hatinya mau menerima ilmu tauhid, maka Allah selamatkan. Artinya hatinya itu tidak terhalang oleh sesuatu atas nyata wujudnya Allah yang menguasai wong sekarat. Sehingga beliau mengatakan imannya di dada, semua itu datangnya dari Allah. Jadi ayat itu Pak menunjukkan karakter kita sebagai ahli kitab atau golongan tertutup, terhijabi tentang kebenaran. Sing tak maksud kebenaran, semua itu dari Allah. Dia nggak bisa. Mesti hatinya muncul rasa dari makhluk. Misali ana wong lara njaluk tombo. Son, dalem. Mbokku lara son, tulung njaluk. Tulung sampean sebul kopi niki. Mengke tak ombekne. Wong tuaku ben saras. Sampean lak karo to aku ngomong japu tae asu. Ngoten. Nek waras karepmu panjenengan, nek lara ya karep. Pun diombekno. Lah kok saras. Loh. Mesti atiku ngomong gara-gara dongaku. Lah ngoten nggih. Iki ahli hijab lho Pak ya. Kok mungkin Allah. Paling tidak ngene ahli hijab. Allah ngelantarno aku. Lho ngoten lho. Jadi masih ada iktimat, ada penyakit yang kita tidak terasa. Jadi masih saya bawa ilmuku ini, masih ku bawa atas kabuli hajat. Nguniku ono dasar. Ono. Allah tidak merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah sendiri. Iki gara-gara jenengan kali kula belajar ilmu njaba tok. Coba kok ngilmu jero sampeyan pahami. Allah iku nyoto batin ya nyoto dohir. Murni wis tauhid sampeyan, nek wis kaya ngene iki seperti ini sudah murni. Allah tidak berserikat terhadap siapapun. Ngapunten nih Kang kathah, tapi sing paling akeh ning rasa ning dodo ya krana dongaku. Wis sing akeh ngoten niku. Siapa mereka? Ya golongan hati kita yang menolak tauhid. Mesti melihat guru akhirat jijik Pak. Jijik. Iku guru sesat. Mesti ngoten. Wis tah dulur. Mumpung durung jenengan kok kecelik. Nggih, nyuwun sewu. Kalau enggak percaya, lihat keterangan di dalam salah satu ayat Allah bersabda ngeten. Surat nopo kula supi. Jenengan gerabak saben padosi. Qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara orang-orang ketika saat di dunia mendustai terhadap pertemuan datang Gusti Allah. Gak mau bertemu Allah, ngoten toh. Berarti menolak ajaran tauhid. Coba niku surat nopo ayat keberapa? Setahu saya niki Quran. Sungguh sengsara
ruhaniah seseorang ketika saat di dunia menolak ajaran tauhid berarti menolak pertemuan terhadap Allah. Gimpun. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghdatan. Sadari nek wis tekone mati. Matahari sudah keluar dari barat. Niki baru sadar, tapi sudah nggak ada kesempatan. Niku wong kencele. Matahari keluar dari barat iku nisbat, yaitu kematian, berarti kesempatan sudah habis. Dek wingi kan wonten cerita to Pak. Ning Indonesia iku riyayane 2 kali. Nek mbahku biyen nek buktekno 1 Sawal niku nek bakda subuh niku medal ndugi griya. Ngadeg ngetan. Pundi ngetan niku mriku. Ngetan. Nontok bulan. Seminggu sebelum ganti wulan beliau iku nyawang ngetan bulan. Kalau sudah tidak kelihatan bulan ning etan berarti dipastikan besok 1 Syawal. Urusan maghrib itu kelihatan ru'yatul hilal atau tidak sudah tidak dibahas. Bahasih ngadep etan. Berarti bakda subuh. Makanya dik wingi ku nek sampean kepingin roh dengan pasti iman 1 Syawal jatuh hari apa? Ya seminggu sebelum 1 Syawal ya sampean nonton ngetan sampai hari ke-29. Wis, tapi ojo digegeran. Kalau kemarin itu ada 2 yang tidak bisa gegeran orang yang bertauhid. Sabtu yo karepe sapa? Jumat yo karepe aman wis. Ngimpun aman. Wong sedaya Gusti Allah. Lampun dipermasalahan. Pun. Yang kedua tentang isim nama. Di dalam Al-Quran itu ada 99 nama, satu yang ke-100 itu yang mana? Itulah Ismul Jalalah. Nama yang ke-29 ditiadakan. Ibaratnya dicecep di Ismul Jalalah. Yang ke-100 itulah hidup. Wong syariat mengatakan Allah. Artine jenengan mulai alit ikut diweni nami kali Pak Abdullah misale. Terus ganti nama, itu gak ngefek. Artinya gak ngefek bagi orang-orang yang sudah tahu nama ke-100. Inilah yang disebut suhudul wahdah fil kasrah. Atau boleh saya katakan segitiga sama sisi. Podo Pak niki. Podo. Telu bukan telu, tapi telu tapi tunggal. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang melihat, yang dilihat, yang melihat kita katakan salik atau hamba. Yang dilihat, yang disaksikan itu kholik, yang disebut Allah. Yang mata untuk melihat. Yang terakhir, semua kalau sudah tahu ke-100-nya, ini sudah tiada. Asmo telu
sudah nggak ada, 99 sudah tidak ada, tinggal asmo tunggal. Berarti melihat 3 tapi tunggal. Ya wis gak ono yang melihat, sudah tidak ada nama yang dilihat, sudah tidak ada lagi mata untuk melihat. Itu keterangannya di Hikam. Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan orang kalau sudah makrifat itu 3 hal ini sudah hilang. Akhirnya dijawab di dalam Al-Quran, innani anallah. Itulah maksudnya ahad. Makaten. Lanjut, tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang kami hormati dan kami banggakan, Romo Kiai Muhlason Rosyid, yang kami sayangi dan seluruh hadirin di sini. Semoga kita mendapat ridho Allah di malam hari ini. Jadi begini Romo, saya pada waktu bulan Oktober sama November saya nyantri di Jaya Baru. Tapi saya mendapat sakit sehingga saya harus masuk rumah sakit. Nah, saya mengikuti kholwat di sana rencana 41 hari. Tapi pada waktu perjalanan kholwat ini saya merasa diajak oleh orang itu, tapi saya agak ditegas suaranya, berhenti. Saya disuruh diajak jalan tapi disuruh berhenti, diam, tapi jangan berdoa. Nah, di sini saya nggak jelas artinya Romo, mohon penjelasannya. Yang kedua, karena saya merasa mendengar seperti itu tapi nggak bisa mengartikan, ya saya hanya diam bahwa menikmati kediaman itu adalah seluruhnya tajalli Allah, dan dengan zikrullahnya, dengan hu Allah, mengambil nafas, hu lepas Allah, hu Allah, la ilaha illa anta. Nah, mohon penjelasan jika lu salah atau mohon penjelasan dari Romo Kiai. Mungkin ada kata-kata yang kurang benar, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah pasti menyertakan atau mengutus utusannya yang disebut warid hanya kepada orang-orang yang hatinya sudah melaksanakan kholwat. Apa warid itu? Dan warid itu yang bagaimana? Miturut keterangan di dalam Sarah Hikam itu, Pak, warid niku macam kali. Ada kalanya warid minallah, berarti malaikat. Ada warid minas syaiton. Cirinya warid minallah itu tujuannya adalah membebaskan hati rohanian jenengan dari belenggunya hawa nafsu. Sebaliknya, kalau warid minas syaiton itu mesti narik nyondongno hati jenengan terhadap selain Allah. Itu pasti. Kalimat berhenti dan diam
Ini kalau timbul dari warid minallah maksudnya hati jenengan iki lereno berhentiyo, jangan membahas selain Allah. Jangan melakukan pembahasan perkara-perkara selain daripada urip. Diam artinya diamkanlah hatimu dari condong terhadap dunia. Berarti maksudnya jenengan iki disuruh lanjut untuk sadar atau berzikir. Itu maksudnya makalah itu. Akhirnya munculnya satu sistem masuk melepaskan Allah dengan bahasa anta. Kalau ini di dalam hati jenengan rasa sing muncul anta akunya Allah, merasakan kehadiran wujudnya Allah kang sejati, maka benar sudah. Allah iku namung sistem. Sistem ini dikatakan benar jikalau ning jero dodo di dalam hati jenengan rasa sing muncul semua itu wujude akune Allah. Itu pasti ngoten, Pak. Sebab rumus yang mengatakan ngeten, jikalau cahaya itu sudah menyala, maka kegelapan dalam kamar itu pasti hilang. Tapi jikalau cahaya itu tidak menyala, maka di dalam kamar kegelapan masih ada. Kalau gelapnya itu masih ada, maka mata ini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nggak bisa melihat ini meja, ini bukan meja, nggak bisa. Ini jalan, ini bukan jalan juga nggak tahu. Ini karpe nafsu, ini karpe Allah, nggak tahu. Ini warid dari Allah atau minasyaiton, nggak tahu. Karena gelap. Tapi jikalau nur makrifat atau cahaya itu dinyalakan, maka jenengan pasti akan tahu, oh ini jalan, pintu, oh ini tembok, bukan pintu. Tahu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sing terpenting jenengan itu bagaimana muncul rasa ning dodo jenengan iki sejatine Allah iku piye. Gini ku wau jenengan kedah terus untuk mengikuti proses dari Allah iki. Oh, nanti jenengan dibimbing langsung guru sejatine sampean. Itulah guru yang tidak bisa meninggal. Itu guru sejatine yaiku guru yang tidak pernah meninggalkan jenengan. Yaitu hidup dalam diri atau di luar diri. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Maulana Sodosi beserta semua jamaah. Saya Ibu Nur Hasanah dari Wonosobo. Saya pemula, belum tahu apa-apa. Monggo dalam nyuwun bimbinganipun Pak Kiai. Kala wingi garwa kula niku pamit badhe pengaosan wainjang. Tiba-tiba kula niku pengin sangat tumut ngeten. Ajeng alhamdulillah niki sampun terlaksana. Niatipun dalem thalabul ilmi badhe nyuwun bimbingan dhateng Pak Kiai. Matur nuwun menawi wonten lepatipun dalem matur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu, monggo kula dherekake. Sing jelas teng daerah Semarang tak pusatake ngene tuntang mriki
Padepokan Ngaji Notorasa. Wis ngoten mawon sebagai rujukan atau pusat. Sementara untuk pertemuan berikutnya jatuh di bulan Juni tanggal 12. Juni tanggal 12 niku Jumat Kliwon. Jadi 2 bulan 1 kali. Jadi dulur Semarang wis ngumpul lain ning kene kecuali wonten acara dalam hal BHBI misalnya monggo sakerso. Kalau rutin saya pusatkan di Padepokan Notorasa. Nggih Bu, kula dherekake. Nggih, selanjutipun tasik wonten. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepangaken kawula imam saking Banjarnegara. Mriki estu matur nuwun sampun dipun paring kesempatan saged pinanggi malih. Alhamdulillah kersane Allah. Menika kula wonten petang-petang menika teng swarga punapa leres wonten bidadari kalih makanan buah-buahan lan sedaya istilahipun kesenangan-kesenangan teng alam swarga menika. Terus punapa lebur adanya Allah hanya satu. Terus alam barzah iku hakikate neraka atau kepripun ngeten niku. Ngapunten iki kula gendho-gendho rasa kali rencang niku tasih mumet. Pangapunten niku teng dusun nggih ngapunten. Nggih cekap semanten saking kula cekap semanten bilih wonten kelentak wonten ngatur nuwun kuwi samudra pangasami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surga benar ada bidadari yang selalu perawan. Dipakai berapa kali pun sih perawan. Isuk dipakai sore perawan mana? Atau yang sudah diterangkan di dalam tafsir muhakamah, ada buah-buahan, ada sungai yang mengalir dan lain sebagainya. Pak Nun Sewu, nyotone secara dohir buat siapa? Ini tidak berlaku bagi orang kafir, tapi berlaku bagi orang mukmin. Iki bahasa syariat dulu lo ya. Jadi jenengan ben ora bingung. Ngeten Pak. Bagi ahli suhud yang disebut al-arifin, jiwa yang sudah sampai makrifat, ngerti lan ketemu kalau bahasa itu sanepan. Sanepan. Itu yang disebut bahagia. Bidadari nyenengno atiku Pak. Surga niku kan gak mengenal susah. Gak mengenal. Mung seneng tok. Hati bahagia. Loh, ini di dunia sudah ahli makrifat itu sudah masuk. Ternyata itu bahagianya hati ketika menerima ketetapan Allah baik usri maupun yusra. Nah, orang yang seperti inilah Bapak Ibu yang dikatakan orang mukmin.
Waktu ning dunya sudah bisa masuk ning alam akhirat atau alam surga. Sampai buka Al-Isra ayat 72. Itu membahas tentang golongan hatinya seseorang, baik yang hati di dunia buta dan tidak buta, surga dan neraka. Aslinya bahasanya teng mriku. Buta maksudnya gelap, tidak tahu apa-apa. Neraka. Enggak buta, seneng tahu jalan yang benar. Inilah mukmin kang sejati, itu di situ yang disebut muhsin. Bahasa kitab Hikam itu disebut muhsin. Jadi surga secara dohir yang diterangkan di dalam tafsir muhakamah syariat itu, mohon maaf Pak ya, itu hanya diperuntukkan orang-orang yang sudah tidak ada perilaku syirik. Baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi, berarti suci. Bahasa kinayah iki ngeten. Baju habis beli dari toko anyar, baunya ya wangi. Ketika dipakai kira-kira 3 hari, ambu baunya lebus, penguk bin gak enak alias kedut, bolote ngetel, kena kotoran-kotoran. Mungkinkah ini langsung dimasukkan lemari, gembul-gembul campur dengan baju yang bersih? Mungkinkah? Gak mungkin. Harus melewati proses dulu. Dicuci dengan sabun, dijemur dengan terik matahari, disetrika, dikasih minyak, baru dimasukkan almari. Ini bahasa Senepando ya. Gak mungkin masih kotor, baunya ketut, langsung dicampur ning jero lemari. Gak mungkin. Siapa ketika saat di dunia belum bisa masuk ke alam akhirat bertemu Allah, kok sudah meninggal? Iki waktu tazkiyatan nafsi sudah habis, maka disitulah berlakunya alam barzah. Barzah itu apa toh? Dinding Pak. Jadi roh kita itu terdinding. Udah gelap. Tidak bisa keluar. Cari jalannya untuk keluar ke rahmat Allah itu tertutup sudah. Ini akan bisa membuka jikalau dapat rahmat. Sebab tidak ada yang bisa menolong dan membuka barzah ini kecuali Allah. Jadi hakikatnya barzah niku ketika di dunia hati kita tertutup oleh kullu ma siwallah, perkara selain Allah. Akhirnya rohaniah hati sampean iki klebu rohaniah yang buta, yang nggak bisa menyaksikan wujudnya Allah. Sehingga mengamalkan asyhadu alla ilaha illallah iku cuman di lidah saja. Di hati nggak bisa. Nyekseni sejatine urip, Allah itu sangat dekat, bahkan tanpa senggolan, ora iso. Boten saged. Tidak bisa. Karena tertutup, terbarzah. Sehingga lewat surat Al-Isra 72, mafhum mukhalafahnya, kebalikan makna adalah barang siapa saat di dunia barzahnya sudah roboh, maka tidak berlaku lagi
hukum barzah ketika jenengan iki tinggalkan alam dunia. Saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Bolongan nuju dinul qayyimah datang Gusti Allah kebuka yo padang. Maksrut. Ngertos maksrut? Jenengan kali kula ning donya iso metu teko ngalam kandungan kan harus tahu bolongan toh. Nek gak tahu bolongane ya ora iso metu. Makanya anak kecil yang normal sirahe niku wonten jendela. Ngerti jendela? Paham nggih wis jendela ya? Oke, kata urai. Tapi ada anak kecil yang sirah kepalanya itu tidak di jendela, itu namanya nyungsang. Akhirnya Pak dokter zaman sekarang muda dibikinkan jendela ning weteng dibedel. Seret. Namanya operasi sesar. Nek zaman mbok kula biyen Pak, mbok kula niki dukun bayi. Mbok kula. Dhisik niku setahu saya kalau menemui kasus orang bayi anaknya itu kepalanya tidak dicendela. Mbok biyen niku ngungser-ngungser ngoten lho. Apa ngungser? Dioyok nek bahasane mriko, dioyok. Ditepakno nanggone sirahe, nanggone cendela. Nek ben kaya ngono wis nduk wato deno. Ngerti dene? Niku kan medal dhewe, den niku teko sendiri berapa menit niku datang. Wat niku datang. Wis nek wis pas. Makane di dalam ilmu kedokteran Bu Bidan ada istilah buka siji, buka loro, buka telu sampai buka 10. Niku sing tahu nggih Bu Bidan, Pak. Jenengan mboten ngerti apa sih buka iku. Lah ini sing tahu Bu Bidan. Lah ketika sudah keluar kita ada di alam dunia untuk ke alam akhirat, ya harus tahu bolongane. Makanya dikatakan dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul dinul qayyimah bolongan sing bener. Kembali kepada kalimat pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak diperintah kamu sekalian kecuali hanya nyawiji. Namun Gusti Allah. Itulah yang disebut liya'budun, menyembah. Ngapunten ingkang kathah. Bolongane roh ning dunya nuju alam akhirat mesti lewat dinul qayyimah. Agama sing lurus yaiku agama sing didik tentang ilmu tauhid supaya bisa mengesahkan Allah, dan keterangan ini hanya ada diletakkan Allah ning dodone atine hanya guru akhirat. Makanya jenengan tadi syarate iqtarib nyedek sira ilal muallimil akhirati terhadap guru akhir supaya apa? Mendapatkan ajaran dinul qayyimah teng mriki. Pun kalau sudah alam barzahnya itu roboh, maka jenengan barulah bisa dikatakan wa inna ilaihi rajiun. Itulah namanya husnul khotimah. Mekaten. Tasik wonten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sepindah kulon nyampaikan
Salamipun Romo Kiai Fathur Rahman Thohir kagem Romo Yai kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam balik nggih. Ngoten. Kaping kalihipun nyuwun pencerahanipun Yai. Selami kula nderek ngaos Yai menika kula niku pernah ngimpi dipun guyu kalian Mbah Yai Ali Sodik ngunut Tulungagung. Lah ingkang dados pemikiran kula niku ngeten Yai. Saderengipun kula ngaos kalih Yai menika kula ku saupami sampun dugi wancinipun waktu salat ngoten niku kula niku mboten tenang nggih, buru-buru menjalankan ngoten. Tapi ketika didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan ingkang mboten merahanani dateng manah utawi pemikiran kula niku gampil emosi, gampil murung ngoten. Lah menika sampunipun ngaos kalih Romo Yai menika kok gampelane kula niku ketiduran, bahkan meninggalkan sholat fardu ngoten niku, tapi kok ketekan kahanan ingkang mboten merahanani ngoten niku nggih tenang-tenang kemawon ngoten niku dos pundi kaitane kalipun tertawanipun Mbah Yai Ali Sodik ngunut niku. Padahal niku sewaktu kula dolan wonten Tulungagung niku kan sampunipun Mbah Yai Ali Sodik wafat niku. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang kalau hatinya sudah greget, faminhum man hadallah, oleh sebab dapat hidayah Allah untuk marek lan ketemu Allah. Ada kalanya jenengan iki yang asalnya waktu sholat awalnya sebelum mengenal itu kerungu waktu cepet-cepet ngoten nggih, as-sholatu waktuha, as-sholatu waktiha, dasari wonten mriku. Tapi setelah kemasukan tentang ilmu tauhid, kok ya tenang-tenang wae. Kapunten iki kang kathah. Terus lagi sebelumnya itu ketika keterak takdir yang enggak penak asalnya marah. Lah niki kok ya ora. Tuh, ada Pak Salik itu diproses Allah seperti itu, apa sebab? Karena dia itu hanya taat ngikuti apa yang jadi ketetapan Allah. Sehingga ketika sampean gak greget iku, sampean sudah tidak memandang diri jenengan. Tidak memandang selain Allah. Tapi hanya memandang Allah. Jikalau memang seperti ini, maka udah ngalir mawon jenengan. Sebab kula yakin suatu saat jenengan akan dipindah tidak seperti ini. Pun sebuah teori di dalam ilmu kauniyah, di dalam kitab kauniyah mengatakan ngeten. Walaupun Pak Tanin itu menanam biji kacang tanpa kulit, nanti seiring berjalannya waktu muncullah yang namanya pohonnya. Kalau sudah muncul pohonnya, maka di dalamnya itu biji tadi sirna, hilang. Kalau nggak percaya sampean lihat. Kalau pohonnya sudah muncul, biji yang kita tanam itu sudah muncul.
biji baru lagi yang berlipat ganda. Dan munculnya biji itu disertai oleh Allah kulit. Kulit ini bahasa syariat. Jadi nanti ada kulit baru yang langsung dari Allah. Artinya apa, Pak? Jenengan kali kulo kalau sudah meraih tingkatan makrifat, nanti syariat sampai niku didandani Allah sendiri. Jangan khawatir. Kapan waktunya? Ya urusannya Allah. Kapan si biji yang baru ini nanti akan mendapatkan kulit yang bagus? Itu kalau sudah waktunya. Saged ditampi nggih. Mula kula mboten heran kalau si A si B waktu sudah kemasukan ilmu tauhid, ada yang diproses Allah itu ora patek hatinya itu memperhatikan hukum-hukum yang tadinya jikalau kau tinggal merasa berdosa. Tapi kok iki kok tenang-tenang wae. Jawaban saya gini, Pak. Jikalau hati jenengan itu tidak memandang selain Allah, alias hati sudah merasa kehadiran Allah, jenengan saged kali kula niki sendika dawuh. Niku posisi yang harus kita tanamkan. Nggih niku maksude cara kita itu sebagai kapal mengikuti arusnya Allah. Wis terserah Gusti, kula sampean proses dadi wong misuwan. Monggo. Jenengan enggak protes. Maka nih dalam hikam kan ada yang Allah proses. Sistem menuju makrifat itu ada yang dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Majedubun wasilun. Terserah Gusti Allah prosesnya lewat pundi. Sing penting jenengan iki tawaduk mawon hati datang Allah. Nantilah jenengan akan menemukan satu momen di mana momen itu kulit sampai dadi anyar. Ingat, notoke makrifat adalah syariah yang sudah tidak jadi syariat. Kesempurnaan itu disebut makom jam'i. Notoke makom makrifat adalah syariat yang sudah menjadi hakikat. Boleh orang lain mengatakan syariat, tapi itu sudah menjadi hakikat kanggo jenengan. Ngoten mengkilah sampai diproses Allah seperti itu. Kasarane ngomong biyen gendeng saiki war. Wis gak apa-apa. Manut mawon, Pak. Pun. Itu pertanyaan pertama. Mek pertama tok ya. Nggih, tasik wonten monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Yai Mukhlasun Rosid. Nama saya sedikit Pak Yai. Mohon maaf saya manggil Pak Yai. Karena Gus itu kayaknya orang kayak kecil gitu loh. Bagus. Mohon maaf ya. Nama saya sedikit. Saya dari Kendal, Pak Yai. Sebenarnya ada 3 yang pengen saya minta penjelasan dari panjenengan. Yang pertama tadi sudah disampaikan dari saudara kita yang berada yang dari Banjarnegara tadi barusan ini. Ini sebenarnya pertanyaan yang minta penjelasan yang pertama itu
yang saya alami kayak gitu. Untuk yang kedua yaitu terkait dengan Sekedap. Yang pertama tadi ngalamin apa? ngalamin itu loh, setelah saya mengaji dan mengenal tentang tauhid itu kayaknya hukum-hukum terkait dengan syariat itu kayak biasa-biasa saja. Nah, jadi yang dulunya itu saya setiap adzan tiba atau suara adzan itu langsung saya bergegas untuk menunaikan sholat. Cuman akhir-akhir ini setelah saya mengenal dengan ilmu tauhid ini kok beda dengan yang dulu. Jadi ya mirip yang tadi bisa ditanyakan sama yang dari Banjarnegara. Untuk yang kedua yaitu terkait dengan kemarin saya itu mempunyai teman Pak Yai. Teman saya itu seorang anggota dari di sana, dia tanya sama saya, cuman saya jawabannya itu mungkin benar atau salah. Nah ini nanti minta penjelasan dari Yai Mulason. Yaitu pertanyaannya yaitu terkait dengan tugas dan kewajiban. Jadi dia seorang anggota, pas waktu sholat Jumat, dia tanya sama saya, mendahulukan sholat Jumat dulu atau dia menjaga sebagai pengaman di masjid tersebut. Nah di situ saya menjawab tak suruh melihat situasi dan kondisi. Apabila kondisi tersebut aman, tak suruh ikut sholat Jumat. Tapi jikalau kondisi masjid lingkungan tersebut itu tidak aman, saya suruh untuk menjaga keamanan. Nah, di sini saya pengen minta penjelasan dari Kiai apa yang tadi saya sampaikan terhadap jawaban yang saya sampaikan kepada teman saya itu kira-kira benar atau mungkin salah. Jadi nanti seumpama nanti saya salah, nanti saya sampaikan lagi ke teman saya. Jadi itu yang kedua ya Gus, Pak Yai. Lagi. Yang ketiga yaitu terkait dengan haji. Haji itu yang di rukun Islam itu termasuk rukun Islam yang kelima. Nah, terkait dengan haji saya kok membaca dan mendengarkan di salah satu channel YouTube yaitu terkait dengan haji itu ada cerita bahwa haji itu sebuah tradisi di tanah Arab. Nah, di sini saya bingung, tradisi di tanah Arab kok dijadikan sebagai rujukan salah satu rukun Islam yang kelima. Nah, di sini saya mohon penjelasan dari Pak Yai bahwasanya sebenarnya haji itu yang membuat rukun Islam itu sebenarnya siapa sih Pak Yai? Jadi di sini saya agak membingungkan haji itu tradisi Arab yang dibawa ke Indonesia. Nah, nanti di Indonesia itu dijadikan salah satu komoditi atau gimana atau memang benar-benar itu murni dari Al-Qur'an ataupun yang disyariatkan kepada umat Islam. Mungkin itu sedikit dari saya dan mohon maaf apabila tadi saya menyebutkan kata-kata yang kurang pas atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan pertama harus ada mengerti landasan bahwasanya Gusti Allah wujudnya itu tidak hanya di papan sepi saja, tapi juga di papan ramai. Gusti Allah itu tidak hanya
di ibadah mahdoh murni aja, akan tetapi juga di ibadah ghairu mahdoh. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau berada, apapun yang kau lakukan, di depan jenengan ada wajahnya Allah. Artinya apa? Ada Pak, si salik itu diproses Allah itu syariatnya tambah kuat. Tapi beliau jadikan sebagai lahan, jalan untuk bertemu Allah di situ. Ada yang seperti itu. Dan ini biasanya disebut orang yang ditarik Allah jiwanya lewat sistem wasilun, biasanya gitu. Sehingga beliau itu walaupun tekun syariate tapi ning dodo iku wis gak merasa dirinya yang melaku. Ada yang diperjalankan Allah seperti ini. Beda yang ning awal mang syariate wis muga. Koyok itu sepeleh nih, langan lah, gak semangat. Yes, Gusti Allah memproses jenengan teng mriku kate lapo. Ingat, si salik itu tidak boleh gontok-gontokan gara-gara beda jalan. Gak boleh. Siapa si salik bidayahnya benar, maka mesti nihayahnya benar. Artinya apa? Setat awal dia itu melakukan dzikir kalau sudah benar, maka mesti ketemu wusul atau ma'rifatnya. Bidayah benar bagaimana? Sudah melepaskan keakuan diri yang melakukan. Urusan diperjalankan lewat Sabtu, lewat Jumat, bukan masalah. Dilewatkan wasilun utama jedubun, urusane Gusti Allah pun ngoten tak. Maka nyuwun sewu kula tangklet. Golongan-golongan thariqah sing bener iku, Pak. Golongan sing gak rebutan jamaah. Kula wangsuli, golongan thariqah sing bener iku golongan sing gak rebutan akeh-akehan pengikut. Istiqomah didik jamaahnya untuk bagaimana caranya ketika khususiyah atau suluk bidayahnya benar. Boten malah ada yang malah kunek metu teko thariqahku murtad. Awam enggak begitu, Pak. Enggak boleh. Ngoten niku enggak boleh. Tur juga yo enggak ada udang di balik batu, enggak boleh. Sebab tujuan thariqah dihadapkan di tengah hati umat manusia itu hanya satu, litaqarrubillah waliqaihi. Mau ikut ngajak atine menungso supaya ninggalno urusan dunya ati lu ya marak lan ketemu Gusti Allah. Lan nek keh-kehan pengikut iku dunya sih. Dunya wis prei urusan iki. Iki thariqah sing muktabaroh itu mestinya harus gitu, Pak. Tidak hanya muktabaroh secara syar'i, sanate sambung nang Kanjeng Nabi tok ndak, tapi muktabaroh secara hakiki, hati iku sambung nang Gusti iku. Mestinya gitu. Bapak Ibu, boleh berbeda jalan, tapi tujuannya sama. Monggo. Kedua, saya punya teman. Yang teman itu statusnya itu sebagai penjaga keamanan.
Saya menjawab atas pertanyaan di depan tadi, salah apa bener? Bener. Secara syariat bener. Pun. Kalau memang situasinya itu aman, mengutamakan kewajiban. Kalau situasinya nggak aman, mengutamakan keadaan. Betul jawaban jenengan. Nah terus Jumatane nanti bisa dikodok dadi sholat tuh karena alasan syar'i. Syar'i. Mboten napa-napa. Alasan mungkin jenengan bisa mengenal dan mempelajari sholat khauf. Sholat yang dalam keadaan genting, perang. Nggak seperti sholat-sholat dalam keadaan aman. Misalnya ada dua soft. Soft pertama dia rukuk, soft kedua nggak boleh. Menyelesaikan sujudnya, menyelesaikan duduknya langsung naik, berdiri lagi. Baru soft yang kedua melakukan. Itu kalau mungsuhnya ada di barat. Lah mungsuhnya kalau ada di timur bagaimana? Mosok sholatnya ngadep timur. Mohon maaf karena alasan syar'i. Syar'i loh ya. Maka sop kedua harus menunggu sop pertama selesai dulu. Lah kalau musuhnya ada di barat di timur bagaimana? Nah, ini ada cara sendiri. Nyun sewu hakikate Pak. Gusti Allah iku gak ono kulon tok. Ya ono ono etan. Nek cara hakikate jenengan jogo karena tidak aman tadi hati sampean bisa ini wajah tuat. Ya. Nek cara jawaban dari sisi hakikat aman tok wis. Bah kuwi mau situasi aman atau tidak hatimu tetap sujud nang Allah. Sujud nang Allah. Karena tahu posisi ruhaniyah sholatnya itu bagaimana. Lah nanti jenengan bisa mengkodok kalau secara syar'i alasannya tidak aman boleh. Pun yang ketiga tentang haji ku tradisi apa ning Quran ono. Ning Quran wonten bahkan ya ada surat Al-Hajj. Ada surat Al-Hajj. Bukan tradisi. Bukan. Itu hanya berkewajiban bagi yang sudah mampu. Bahasa syariat loh nggih. Tidak wajib bagi yang tidak mampu. Ini ngandung pengertian nopo Pak? Nyun sewu. Sholat hakikat itu hanya berlaku bagi wong ahli taktik. Ngoten lho. Ahli syar'i nggak mampu karena terhijab. Berarti Islamnya belum sempurna. Hakikatnya iya belum sempurna karena belum apa sih maknanya haji? Jenengan iki dapat undangan langsung untuk bertemu Allah langsung. Makanya tanya, dumateng dulur awak dhewe haji niku wis ketemu Gusti Allah. Ning kono. Tamen kok ketemu sapa dulur sampe ning kono? Apa tah ketemu watu kotak papat? Atau betul-betul bertemu Allah? Sebab di situ dikatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamdalan sak pituruti. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah tanpa menyekutukan, membawa persekutuan apapun. Berarti inilah maksudnya ruh ini sudah bisa nyekseni wujudnya Allah. Kalau secara hakikat
Haji niku dulur-dulurku mohon maaf. Kalau yang disebut bertemu Allah, ini ketika jenengan sholat, kok ketemu Allah berarti wis haji. Secara hakikat. Makanya dalam satu makalah hadis nopo piye iku ngeten. Bagi wong miskin sing gak mampu, kuwi sholat berapa waktu itu podo karo wis haji. Mudeng, ora mudeng. Wong syarate disebut hajan mabruron itu harus syarat rukunnya itu terpenuhi. Mulai tawaf, mohon maaf, sa'i lho Pak, tahallul, jamarot, itu rukun-rukunnya. Dan itu mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Cara hakikat, tawaf ngubengi Ka'bah, ngiwa boten nengen, iku artine millata Ibrahim Hanifah. Condonge ati mung Gusti Allah. Mangkane ning Ka'bah Mekah mriku sing ana kidule Mekah, salate ngadep ngalor. Arah satu titik berarti keangkat maksudnya itu. Sangi nggih ngoten. Baina Safa wal Marwah, lari-lari hanya mencari air. Itulah ta'allama, mencari ilmu, ila sopo ilal mu'allimil akhirah, terhadap guru akhirat. Ngalor ngidul sampai tahunan tak goleki, ketemu nih ono wong tukang meso. Ya wis ketemu sangimu. Cara Siti Hajar sudah ketemu air Zam-Zam untuk membersihkan kotoran damul wiladah, darah kelahiran. Itu tujuan tidak ngoten toh? Ya untuk mensucikan hati jenengan. Ngoten niku. Habis itu jamarot, sampean menunggu tanggal 10 untuk mbalang jumroh, mbalang setan. Ya niku mbalang nafsu ning ati sampean. Dengan kalimat tauhid la ilaha illa ana. Niku haji. Kalau pertanyaannya di Quran adakah? Ada. Bahkan Allah merumuskan jenengno surat, ada surat Al-Fat. Wonten. Mungkin lebih jelas sih kalau kitab teles sudah tertulis di kertas garing. Oh iya bener cocote klason. Ngaten nggih. Tenang mawon. Nanti kalau tidak diizini oleh Menkumham, ya tetap tak cetak buat kalangan sendiri untuk warisan anak putu kita. Ya syukur secara nasional seperti jilid 1 sampai 4 itu diizini oleh negara. Syukur. Tapi niki kira-kira gak ngerti niki. Karena langsung menyangkut urusan kitab suci umat Islam. Jadi di situ nanti ada penjabaran versi syariat Al-Qur'anul Karim, versi hakikat makrifat Al-Qur'anul Qadim. Ngoten mengki ben-ben oh miturut syariat haji ku budal ning Mekah. Ngoten lho. Hakikat makrifat haji ketemu Gusti Allah. Mekaten. Tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Romo Yai niki pangapunten derek napangaken kula Sangi Wonosobo. Nami kula Muhammad Anwar Isrofi yang pada tahun 2004 sampun WA datang panjenengan mendaftar menjadi murid, panjenengan sampun balas diterima. Pertanyaan di sini saya mewakili teman yang pertama.
bagaimana hukumnya orang yang sudah bertauhid tapi masih menjalankan beberapa maksiat. Terus di dalam menjalankan maksiat itu dia sadar betul bahwa apa yang dilakukan ini dari Allah. Pertanyaannya bagaimana penjabaran untuk yang bertauhid tapi masih bermaksiat. Yang kedua, kalau nembe panjenengan aturaken dan ada penanya bahwa disampaikan akimi sholata li dzikri. Terus penanya fas'alu ahla dzikri. Terus Syekh Ibnu Athaillah Askandari memberikan standar bahwa maksudul dzikri hudurul qalbi wa takbir. Dalam bahasa umum hudur itu hadir. Hadirnya hati kepada Allah. Sedangkan Allah sendiri punya zat, punya sifat, punya af'al. Yang menjadi pertanyaan saya, hati kita itu dihadirkan ke tiga-tiganya atau dihadirkan ke salah satunya, terus caranya bagaimana untuk menghadirkan hati kita ke tiga-tiganya. Terus yang terakhir, Rasulullah dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fa innalakum lan taqdiru qadruh. Berpikirlah kamu tentang apa yang diciptakan Allah, jangan kamu berpikir tentang zat Allah, karena sesungguhnya kalau berpikir tentang zat Allah kita tidak akan ada kemampuan. Itu standar hatinya. Atau mawon sange kula nyuwun agung pangapunten lan nyuwun bimbingan saha penjabaranipun. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seseorang yang sudah jelas-jelas belajar tauhid kok ya secara zahir sik laku maksiat. Saya pribadi nggak wani protes, Pak. Dasar saya hanya sibuk melihat, menyaksikan keadaan yang seperti itu yang berlaku Allah. Urusan yang bersangkutan jikalau betul-betul ketiadaan dirinya makhluk melakukan ini, lalu betul-betul tidak hanya bilisan fakot mengatakan dari Allah, tapi juga rasa yang muncul itu juga sama dengan apa yang dikatakan ilmu, maka secara pandangan hakikat, ngapunten ikang kata bukan berarti saya membenarkan orang laku maksiat dohir itu benar, betul nggih? Jujur saya tidak berani mengatakan pada Allah itu salah. Ya wis karepe Allah. Kalau betul-betul antara ilmu dengan prakteknya keadaan rasa sama lho nggih. Beda dengan praktek antara ilmu yang dipahami nur tauhid dengan praktek gak dadi nur makrifat. Kalau ini beda, mohon maaf. Secara pandangan kacamata hakikat, ngoten niku maksiat malah dadi maksiat. Ada maksiat yang justru menjadi taat. Seperti itu tadi. Bisakah dihukumi orang yang sudah ketiadaan dirinya? Mboten saged. Ibaratnya orang tidur. Jenengan tidur, lah kok kelon ambek bojone wong. Jenengan tidur, dosa mboten? Bingung ya jawab ya.
Yo gak mungkin wong turu kok kelon. Pun ngeten, pernah tak ceritakan. Dalam satu kaum niku banjir, Pak, banjir. Pak Lurah nuduk kentongan. Ayo ngungsi nang masjid. Karena masjidnya dhuwur, Pak. Dukur. Omah niku kelep separo. Lho ndelalah. Ana kemanten anyar. Lagi dadi kemanten anyar kira-kira 1 minggu. Sampai ngerti toh kemanten anyar iku piye toh ya. Lah ngungsi di masjid niku sampai tidak hanya 1 hari, 2 hari, 7 hari, sampai berminggu-minggu. Ngoten niku masih WA nang istrine, Dik, jam 12 malam ini sore beduk ya. Ngerti nggih ini sore beduk? Wis paham, wis kata uremane. Oh nggih Mas. Lah kok ndelalah jam 12 garwane sing estri mboten tangi. Dinggoni wong wedok liya. Ni sore beduk. Pas jam 12 suaminya ke ni sore beduk. Nganggit iku istrinya. Klutik. Ngapunten Kang Kathah. Boso sudah selesai, yo gak berontak, wong wedoke mboten berontak. Ya duka. Bojone sapa niku ya ora ngerti. Pokoke sing laki-laki ngiyakini iku garwane karena buktine tadi jawabane di WA, ya Mas jam 12 nanti. Lah ngoten nggih. Pagi-pagi wonten WA subuh dari istrinya. Mas sepurone nggih ketiduran tadi. Jenengan sebagai suami kaget. Loh, sapa manjo? Aku ambek sapa lah ngoten nggih? Bisakah hukum syar'i mengatakan haram? Ini jelas-jelas sadar melakukan. Apalagi jenengan tidur bangkong terus melakukan, mungkin mimpi, ya dah. Mimpi itu hukumnya haram mboten. Boten. Sampai mimpi bakal nambah bojone atau wong liya dosa mboten. Mboten blas mimpi. Kurang jelas itu tadi dengan dilakukan dengan keadaan sadar. Tapi yakin itu garwane, ternyata mboten. Terus akhirnya sampai mikir, iya mangkane kok bedo. Ngapunten Kang Kathah ya. Ngapunten. Bedone yok napa? Ya sembuh kuno jawabanmu. Tapi jenengan nggak sadar kalau itu bukan istri jenengan. Lho ngene kok hukumnya syariat. Karena faedah syar'i alangan kaya ngono boten napa-napa. Boten disengaja lho Pak nggih. Artinya tidak ada rencana ada orang lain boten. Artinya apa? Wong sing betul-betul sudah ditaruh Allah di makom musyahadah mesti gak ngerasa awake sing nglakon ya niku maksiat jadi taat. Idza wuqi'a tatkalane den taruh sapa al-arif wong sing makrifat mahalal maksiati fisar'i ing dalem panggonan maksiat miturut syariat iku akhirnya dadi taat di mata Allah. Tapi di mata syariat tetap maksiat. Loh kok bisa dikatakan taat di mata Allah? Karena dia sudah kefanaan makhluk. Sinten sing saged ngukumi. Makanya kula sanjang boten wani Pak kula protes. Kula namung sibuk iku sapa yo sing anggawe. Namung ngoten. Pun satu. Nomor 2. Tentang masalah ahli dzikir. Khudur barometernya itu hudurul qalbi ilallah
tentang masalah dat sifat asma af'al. Hudure niku bagaimana caranya jenengan kali kula ditaruh neng dat sifat asma af'al. Ngeten Pak, ngapunten. Ruh iku disebut ruh ketika kita posisinya ada di abid dan di satik. Iku disebut makhluk. Sifatnya makhluk ya ora iso nyedek. Mendekat mboten saged. Mendekat sendiri loh maksudnya nggih. Makhluk iku sifatnya la haula wala quwata. Bisa mendekatnya itu dan bertemu karena ilah billah, dijemput Allah. Urusan Allah meletakkan penjemputan itu ditaruh dat sifat asma Allah, urusannya Allah. Sistemnya is apa jadi Allah. Sing penting jenengan kali kula sudah tahu miftahul musyahadah. Kuncinya untuk masuk di dalam alam musyahadah yaitu dzikir. Udah laksanakan sesuai dengan petunjuk. Jenengan ditaruh nek nggone sifat si iku monggo, ditaruh nangone dat monggo, jenengan iki diuter-uterno dhisik ge monggo, itu urusane Allah. Gak usah dipikir. Sing penting jalan ke apa dzikir rasa teng mriku niku. Untuk berikutnya terkait masalah tafakkar. Mikir-mikir angen-angen. Pak, angen-angene wong am dengan angen-angene wong khos beda lho Pak. Tafakkaru fi khalqillah. Ini kalau dikembalikan kepada golongan kita am, mikir-mikir itu angen-angene akal. Kalau angen-angene akal, ya mboten mampu untuk mengangen-angen zate Allah. Makanya kalimahnya wala tafakkaru fi dzatihi atau fi dzatillah. Iso gak mampu. Akal. Masalahnya akal. Lah wong Kanjeng Nabi Mi'raj ketika sudah sampai pada sab langit 7. Ini aja untuk sampai kepada Sidratul Muntaha, apalagi mustawa, akal disebut malaikat parkir. Boten mampu. Apalagi buruk. Nafsu kekarepan makhluk ya harus diparkir. Betul mampu. Tapi kalau boleh saya sarah dawuh kalau ahli khos tafakkur yang dimaksud itu adalah ruhaniyah. Sehingga pas makhluk ikut dipikir dengan akal, zate Allah diangen-angen ambek roh. Sebab saklebete roh, ngapunten, di dalam roh itu ada rasa atau ihsan atau iman. Di dalam ihsan itu ada nur atau cahaya. Di dalam cahaya itu ada urip atau wujudnya Allah. Niku kan tahapannya si Salik ketika suluk untuk sampai pada wusul ada di situ memangnya. Jadi roh sampai iki disandangi Allah, imanul haq yang disebut sebagai ihsan. Wong Jawa krasa. Makane iki pedhepokane nata rasa. Toton rasa kang sejati ning dodomu iku. Sebab rasa iku enggak pernah bohong. Mesti sodik, mesti bener. Nek iki degan ya rasa, nek iki jeruk rasa, wis gak iso dipindah-pindah. Artinya di dalam tubuh manusia itu ono tahapan Islam, iman, ihsan. Kalau sudah ihsan, ya tutuk rasa wis.
Tinggal jenengan noto rasa iki dateng Gusti Allah. Makanya Ibnu Athaillah dawuh nang salah satu daripada makolahnya itu tahapan orang-orang si salik untuk bisa sampai ke wusul ada su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Niki noto rasa, kalau sudah ketata rasa ainul basirah, nur makrifat Allah nyalakan. Kalau sudah Allah nyalakan ketemu nur cahaya kuwi, mongko nyotolah wujude Allah menyatakan innani anallah pun selesai. Berarti si salik lulus wis. Jadi dawuh tafakkaru fi khalqillah niki kalau dimasukkan golongan kita boten ketemu. Boten ketemu. Boten saged datang Allah. Karena salah penempatan. Wong Gusti Allah wujude kok dadi kok diangen-angen akal. Yo gak ketemu. Boten ketemu. Kalau dawuh niki diterima oleh ahli khos, makom khos, baru gaduk. Sama dengan Al-Quranul Karim. Kalau alif lam mim kaf ha ya ain shad lan sak piturute ayat-ayat yang bersifatkan mutasabihat itu hanya Allah saja yang mengetahui. Lah apa ada ditulis? Lah apa ada ditulis al-muradu bihi illallah. Semua tafsir muhakamah, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Mundir mengatakan yang tahu cuman, kalau yang tahu cuman Allah, lah apa ada ditulis? Mestinya adanya ditulis itu jenengan meningkat. Ruhaniyah ini yang berbicara, bukan akal. Ayo, dingen-ngen lah. Kalau itu hanya Allah yang tahu. Kenapa ada tulis alif lam mim? Piye maksudnya? Wis jangan khawatir, nek kitab teles wis dadi garing kok sampean ngerti. Alif iku piye? Kok gak digandeng ambek lam? Lam kok gandeng ambek mim karepe apa? Lam iku piye? Mim iku piye? Mungkin sampean akan dapat keterangan itu. Ngoten nggih? Tasik wonten? Cukup? Nggih pun. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun jenengan berada, apa yang sudah Allah berikan ilmu pada kesempatan malam hari ini perlu diingat. Ilmu yang sudah Allah tancapkan ning dodo sampeyan yang berupa faham disebut nur tauhid, itu laksana pohon yang diincepno ditandur ning bumi. Wis iki nek gak sampean sirami, yang namanya pohon itu akan layu dan mati. Artinya kalau tidak jenengan praktekno ilmu iku layu. Tapi jikalau pohon ini asupannya atau sampean selalu jaga sampean sirami akan mengakar, Pak. Ngakar semakin lama semakin besar akar ini akan mengikat dengan bumi, semakin dia tinggi semakin kuat. Ilmu ini akan menjadikan keteguhan hati sampean datang Allah. Jikalau ilmu ini jenengan amalkan, akhirnya menjadi nafek, itulah menjadi nur ma'rifat. Mugi dados ilmu ingkang manfaat dateng kita lan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.